Halo semuanya, di materi ini kalian akan kenalan dengan blockchain dan Ethereum. Kalian juga akan mulai membuat aplikasi dan belajar cara kerja smart contract, serta memahami tools, cara testing, dan cara deploy app di Ethereum. Sampai akhirnya kalian bisa mengembangkan multi-page app di Ethereum. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau menekankan kalau tujuan dari materi ini adalah untuk menguasai cara membangun aplikasi di Ethereum. Jadi, aku nggak akan ngejelasin tentang cara trading atau cara investasi di kripto, maupun membahas secara detail tentang teori-teori yang ada di Ethereum atau kripto lainnya. Karena sebenarnya Ethereum itu sangat kompleks, jadi kita akan fokus untuk belajar cara bikin app di sana aja. Jika kalian punya pengalaman coding sebelumnya, itu akan sangat ngebantu untuk memahami smart contract programming dan istilah-istilah teknis yang ada. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita akan mulai dari materi yang paling basic. Di video ini, aku mau cerita sedikit tentang sejarahnya Ethereum. Sebenarnya, semuanya ini tuh berawal dari Bitcoin, di mana pada 31 Oktober 2008, Satoshi Nakamoto mengeluarkan white paper Bitcoin dengan judul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Kasarnya, white paper itu bisa diibaratkan seperti skripsi kalian. Intinya, white paper ini membahas bagaimana Bitcoin bisa menjadi solusi pembayaran tanpa pihak ketiga seperti bank. Akhirnya, pada Januari 2009, white paper ini dipublikasikan secara online. Dari sini, kita mengenal konsep blockchain, di mana blockchain adalah buku besar digital yang menyimpan transaksi finansial. Vitalik Buterin adalah salah satu orang yang menyukai konsep Bitcoin ini. Tapi dia ngerasa Bitcoin ini terlalu simpel karena hanya fokus ke transaksi finansial. Jadi dia membuat inovasinya sendiri yang disebut Ethereum pada Desember 2013. Inovasinya dimasukkan dalam sebuah white paper dengan judul Ethereum, The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Ia membayangkan adanya cryptocurrency lain, decentralized app atau DApp, serta domain name registration system yang sekarang dikenal dengan Ethereum Name Service. Jadi kalau kalian ada ngelihat orang-orang di Twitter namanya itu ada .at di belakang, artinya mereka menggunakan Ethereum Name Service. Dari white paper Ethereum, kita kenal dengan konsep smart contract dan decentralized autonomous organizations atau biasa disingkat sebagai DAO. Singkatnya, smart contract itu code yang ada di dalam Ethereum blockchain yang bisa kita perintahkan untuk menjalankan fungsi spesifik jika dipanggil oleh seseorang atau bisa juga smart contract lainnya. Akhirnya, pada 30 Juli 2015, Ethereum ini launch dan sampai saat ini terus berkembang. Aku akan jelasin secara simpel tentang Ethereum System. Kita bisa perhatiin poin-poin penting yang ada di bagian kanan ini. Pertama, bekerja dengan Ethereum artinya kita bekerja dengan sebuah jaringan komputer atau computer network, di mana network ini digunakan untuk bertransaksi dan menyimpan data. Dengan adanya fungsi ini, kita bisa membuat aplikasi yang merupakan salah satu tujuan dari Ethereum. Kemudian, sebenarnya ada beberapa jenis jaringan Ethereum. Kalau dengar kata Ethereum, mungkin kalian familiar dengan Ethereum yang bisa di trading atau invest, atau Ethereum blockchain yang ada project crypto atau NFT baru launching. Hal-hal tersebut itu mengacu pada main Ethereum atau Ethereum mainnet. Ethereum mainnet ini digunakan oleh orang-orang untuk mendeploy aplikasinya pada stage production atau tahap final sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini tuh sudah berinteraksi dengan pengguna asli menggunakan uang yang asli juga. Ada juga Ethereum Test Network, umumnya ini disingkat sebagai testnet.
Testnet ini berguna untuk testing code dan transaksi dengan aplikasi yang sedang dibangun. Kalian juga bisa bikin private Ethereum network di komputer atau laptop kalian. Private Ethereum network ini bisa kalian gunakan secara pribadi atau bisa juga kalian buka aksesnya ke orang lain. Intinya, aku cuma pengen nekenin kalau Ethereum tuh nggak cuma ada satu, tapi ada beberapa jenis. Tapi yang biasa kita gunakan adalah si Ethereum mainnet. Kedepannya kita juga akan belajar cara bikin Ethereum sendiri. Poin ketiga ini nyambung dengan poin selanjutnya. Sebuah network itu bisa dibentuk oleh satu atau banyak node, di mana setiap node itu adalah sebuah mesin. Mesin di sini tuh kayak komputer atau laptop kalian yang menjalankan Ethereum client. Ethereum client ini sebuah software yang bisa berinteraksi dengan Ethereum network. Kalau kita udah punya Ethereum client, otomatis komputer atau laptop kita adalah bagian dari sebuah network. Kalau kalian lihat di diagram, semua node ini tuh saling berhubungan untuk bisa membentuk sebuah jaringan. Di poin selanjutnya, aku mau menekankan kalau semua orang itu bisa menjalankan sebuah node. Jadi menjalankan sebuah node ini tuh bukan suatu special privilege ya. Mau itu aku atau tetangga kalian, guru kalian, dosen kalian, orang tua kalian pun bisa menjalankan sebuah node. Caranya tinggal download aja client softwarenya di laptop atau di komputer, terus udah deh punya local node di komputer atau laptop. Poin terakhir, setiap node di network ini masing-masing bisa memiliki kopi dari keseluruhan blockchain. Kedepannya kita juga akan membahas lebih dalam tentang blockchain, tapi simpelnya anggap aja blockchain ini sebagai sebuah database, tempat di mana kita bisa menyimpan transaksi. Satu hal yang belum aku jelasin adalah bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Ethereum network dan membuat perubahan ke network itu, seperti transfer kripto, simpan data, dan hal-hal lainnya. Ada dua jenis teknologi yang dapat digunakan. Yang pertama, yang digunakan oleh para developer, namanya Web3.js. Ini adalah sebuah library untuk mengcoding aplikasi kita agar bisa berinteraksi dengan Ethereum network. Anggap aja Web3.js ini adalah portal ke Ethereum. Selain developer, tentu saja ada orang-orang biasa yang tidak tertarik dengan programming dan gak paham. Mereka bisa menggunakan MetaMask, sebuah browser extension crypto wallet yang membantu orang-orang berinteraksi ke Ethereum network. Tentu saja ada banyak alternatif wallet lain, tapi MetaMask ini salah satu yang paling umum dan unggul. Selain itu ada juga Mist Browser atau dikenal sebagai Ethereum The App Browser. Ini adalah browser yang khusus untuk eksplor aplikasi di Ethereum dengan built-in Ethereum wallet. Tapi untuk membuat browser ini tuh butuh banyak banget resource, jadi pengembangannya stop sampai early beta. Oleh karena itu, kedepannya kita akan banyak menggunakan MetaMask. Sekarang kita udah tahu kalau developer menggunakan Web3.js dan user biasa menggunakan MetaMask. Kedua hal ini tuh sangat penting dan akan banyak kita gunakan di modul-modul selanjutnya. Setelah ini kita akan set up MetaMask. Jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya kalian bisa setup MetaMask. Pertama di browser kalian, klik aja tombol icon puzzle ini untuk melihat extension, terus klik manage extension. Nanti di sini klik tombol untuk pergi ke web store dari browser kalian. Kalau udah, kalian bisa langsung klik aja kalau extension MetaMask-nya udah muncul di halaman paling depan, atau kalau nggak muncul tinggal dicari aja MetaMask di enter, terus pilih yang ada logo verified-nya. Nah, kalau udah diklik, tinggal ditambahkan aja ke browser kalian. Di sini aku lagi pakai browser Brave, jadi add to Brave. Kalau kalian pakai Chrome, harusnya tulisannya add to Chrome. Dia akan langsung ngebuka MetaMask-nya. Buat kalian yang udah punya wallet, import aja. Cuman buat kalian yang belum punya, bisa klik create new wallet. Terus pilih I agree, terus di sini kalian bikin password, terus centang yang I understand that MetaMask cannot recover this password for me. Ingat password kalian baik-baik ya. Kalau udah, klik create new wallet. Di tahap selanjutnya dia akan ngasih tahu untuk ngamanin wallet kita.
Jadi kita klik aja secure my wallet. Sekarang waktunya kita mencatat secret recovery phrase kita. Kalau kalian udah siap buat nyatat recovery phrase-nya, tinggal klik aja reveal secret recovery phrase. Nanti ada beberapa kata yang muncul, itu dicatat secara berurutan. Di halaman selanjutnya, dia akan minta konfirmasi atas secret recovery phrase kalian. Ini nggak akan aku kasih tahu jawabannya di layar ini ya. Kalau udah diisi missing words-nya, kalian tinggal klik confirm. Kalau udah, kalian akan dibawa ke halaman wallet creation successful. Tinggal klik aja got it. Ingat ya, secret recovery phrase itu jangan dikasih tahu ke siapapun. Oke, tinggal next, terus done. Udah deh, kalian udah punya wallet MetaMask. Terus di sini kalian perlu klik yang tulisan Ethereum mainnet, terus pilih show or hide test networks. Terus di sini kita toggle yang show test networks menjadi on. Kalau udah, beberapa test network akan muncul seperti Goerli dan Sepolia. Di sini juga ada localhost 8545. Ini kalau misalnya kalian mau bikin Ethereum network kalian sendiri di komputer atau laptop kalian bisa pakai localhost. Tapi nanti kita akan pakai Goerli testnet aja. Oh ya, biar nanti kalian gampang untuk buka MetaMask, ini extensionnya dipin aja. Jadi kalau kalian butuh buka MetaMask, tinggal diklik di sini. Setelah kita setup MetaMask ini langsung membuatkan kita sebuah account yang disebut account one. Sekarang kita akan memahami sebenarnya apa yang MetaMask lakukan saat dia membuatkan kita sebuah account. MetaMask ini membuatkan kita sebuah account address, public key, dan private key. 3 hal inilah yang membentuk sebuah account di Ethereum Network. Account address ini bisa diibaratkan sebagai email atau password yang bisa mengidentifikasikan account kalian. Dan ini tuh boleh kalian sebarin ke siapapun yang mau kalian kasih tahu kalau itu kalian. Terus kita juga punya password. Password ini gabungan dari public key dan private key. Keduanya ini digunakan untuk mengautorisasi transaksi dari akun kalian. Jadi, jika seseorang tidak punya private key dari suatu akun, dia nggak punya akses penuh atas akun tersebut. Berikut ini contoh dari account address, public key, dan private key. Kalau kalian lihat, nilai-nilainya ini campuran dari beberapa huruf dan angka. Nah, ini tuh bentuk hexadecimal characters atau base 16. Kalau kita copy dan kita masukkan ke dalam JavaScript console yang ada di browser kita, terus kita enter, nilainya akan berubah menjadi desimal, sebuah angka yang kita bisa baca ya, yang sifatnya itu base 10. Jadi, hexadecimal string tadi tuh sebenarnya mewakilkan sebuah angka yang sangat besar. Angka sebesar itulah yang membentuk private key kita. Jadi, private key kita ini harus disimpan secara pribadi ya, karena ini yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan akun kalian. Dan kemungkinan seseorang bisa menebak private key ini juga sangat kecil, karena ya private key ini tuh bisa berupa angka yang sangat-sangat besar. Sekarang coba pikirin deh, kalau kalian bikin akun IG dan akun Twitter, kalian akan mendapatkan 2 akun yang berbeda. Tapi di Ethereum, satu akun ini bisa digunakan untuk berinteraksi ke berbagai network. Misalnya ini aku dari Goerli testnet mau pindah ke Ethereum mainnet. Account address-nya masih sama. Jadi dalam kata lain, kita bisa pakai satu akun ini untuk berinteraksi ke berbagai Ethereum network. Dan sebenarnya ini karakteristik yang berlaku ke blockchain lain juga. Kedepannya kita juga akan bikin akun lagi. Dan sebenarnya nggak ada batasan berapa banyak akun yang bisa kita bikin. Tapi di sini aku cuma mau menekankan kalau satu akun ini itu bisa digunakan ke berbagai network. Jadi kalian nggak perlu bikin akun baru untuk bisa berinteraksi ke network lain. Cuman kalau emang kalian mau bikin dan butuh ya nggak apa-apa, bikin aja.
Halo semuanya, di modul kali ini aku akan ngasih tahu gimana caranya kita bisa dapat Ethereum gratis untuk testing di Goerli Testnet. Pertama, kita perlu buka goerlifaucet.com. Terus di sini kita pilih Alchemy Login. Kalian bisa langsung pilih sign in with Google aja biar cepet. Tapi kalau misalnya mau bikin akun Alchemy, bisa klik sign up di sini, terus login aja dengan email dan passwordnya. Di sini biar cepet, aku akan sign in with Google aja. Kalau sudah login, kita hanya perlu copy address account MetaMask kita, terus paste di sini. Terus klik send me at. Kalau sudah akan ada pop-up seperti ini, tinggal di close aja. Yang juga di close aja pop-up-nya. Kita juga bisa ngecek transaksi kita dengan ngeklik transaction hash di sini. Dia akan membawa kita ke goerli@etherscan.io. Tunggu saja sampai transaksinya sukses dan saldonya masuk. Kan di sini udah sukses. Kalau kita balik ke MetaMask, saldonya udah nambah. Sekarang kalau kita lihat akun kita di Goerli Testnet, kita udah punya sejumlah Ethereum. Kalau di akun aku punya 0,4 Goerli ETH. Cuman kalau misalnya aku pindah network, misalnya ke Ethereum mainnet, saldoku masih 0. Atau aku ke Sepolia Testnet, saldo aku juga 0. Beda sama saldo aku di Goerli Testnet. Sebelumnya kita udah bahas kalau Ethereum itu nggak cuma satu, dan setiap Ethereum ini punya dunianya masing-masing. Jadi, saldo aku di Goerli Testnet itu gak akan sama dengan saldo aku di Ethereum lainnya. Walau begitu, semua network ini masih nyambung ke satu account yang sama, yaitu akun aku yang ini, account 1. Sekarang kita mau pahamin alur teknis dari transaksi yang barusan kita lakukan, yaitu menerima Ethereum dari Goerli Faucet. Pertama kan kita submit address kita di situs tersebut. Halaman tersebut akan passing value address kita ke backend server. Backend server itu menggunakan Node.js dengan library Web3.js untuk mengambil address kita dan mengirim sejumlah Ethereum ke address tersebut. Ingat ya, sebagai developer kita perlu yang namanya Web3.js untuk bisa berinteraksi dengan Ethereum network. Dalam hal ini kita membahas Goerli Testnet. Kemudian backend server tersebut akan membuat sebuah transaction object. Di sini kita akan bahas sedikit tentang apa itu transaksi. Kalian bisa anggap transaksi itu sebagai sebuah record yang mendeskripsikan suatu akun sedang mencoba mengirim sejumlah uang ke akun lain. Intinya, sebuah transaksi ini dibentuk saat dua akun terjadi pertukaran uang. Transaksi ini memiliki beberapa properti. Yang pertama ada nonce, number only used once. Ini yang menunjukkan ada berapa transaksi yang sudah pernah dilakukan oleh si pengirim. Bisa dibilang ini sebuah transaction counter. Dengan adanya nonce, urutan transaksi bisa diatur dan transaksi duplikat bisa dihindari. Kemudian ada to. To ini berisi address dari si penerima. Saat tadi kita minta Ethereum dari Faucet, isi dari properti ini adalah address kita. Kemudian ada value. Value ini jumlah Ethereum yang dikirim dari akun pengirim ke akun penerima. Dalam kasus kita tadi, ini berjumlah 0,2 Ethereum. Sebenarnya ada beberapa properti lagi yang terkait dengan gas, tapi ini akan aku bahas nanti. Kita akan lompat dulu ke 3 properti terakhir, yaitu VRS. Dari properti-properti sebelumnya, kita kan nggak lihat nih di mana sih address pengirimnya atau di mana sih letak private key si pengirim yang mengautorisasi transaksi ini. Tentu saja kalau private key si pengirim itu terlihat, keamanan akunnya sudah hilang. Disinilah peran si VRS. Mereka adalah data yang sangat kompleks, sesuatu yang melibatkan kriptografik ribet yang biasa didalami oleh Profesor S3. Tapi simpelnya, VRS ini nilai yang dihasilkan dari private key si pengirim. Dan ketiganya ini bisa digunakan untuk mengetahui address si pengirim. Proses untuk mendapatkan VRS ini adalah proses satu arah. Jadi kita hanya bisa dapat VRS kalau kita punya private key-nya. Tapi kita nggak bisa tahu private key dari value VRS. Hal inilah yang digunakan untuk memverifikasi transaksi dan membuat sebuah transaksi aman.
Sekarang kalian udah punya gambaran tentang apa itu transaksi. Di flow ini, kita akan lanjut ke tahap di mana backend server menunggu konfirmasi transaksi, dan setelah dia dapat konfirmasi tersebut, ia akan mengirimkan pesan sukses ke browser. Pernah mikir gak sih kenapa kita perlu nunggu saat kita melakukan transaksi? Simpelnya, saat sebuah transaksi dikirim ke Ethereum Network, transaksi tersebut tidak langsung terhubung dengan seluruh network, tapi ke satu node spesifik terlebih dahulu. Kedepannya, kalian akan tahu gimana cara menemukan node yang terhubung dengan transaksi kalian. Tapi sekarang, pahami dulu kalau transaksi kita itu kirim ke salah satu node dalam Ethereum Network. Dalam hal ini, si Goerli testnet. This is a node. Node ini memiliki kopi keseluruhan blockchain. Saat transaksi kita sampai di node ini, bisa aja di saat yang sama ada transaksi orang lain juga. Kemudian, node ini mengambil transaksi-transaksi tersebut. Yang warna hitam ini mewakili transaksi kita, dan yang warna biru ini transaksi orang lain. Kumpulan transaksi ini akan disusun menjadi sebuah list transaksi yang dikenal sebagai blok. Barulah node ini akan melakukan validation logic. Tahap ini yang memakan waktu. Mungkin kalian lebih familiar dengan istilah mining daripada validation logic. Jadi, node ini akan menjalankan kalkulasi untuk memvalidasi transaksi. Itulah mining. Selanjutnya, kita akan mendalami dunia mining. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dari sebuah blockchain. Di sini aku menggunakan blockchain demo dari Anders Brownworth. Kalian juga bisa buka blockchain demonya dan bermain-main di sana. Kita akan mulai dengan konsep yang simpel, yaitu sebuah hash. Campuran angka dan huruf ini adalah sebuah hash. Kalau kalian lihat, ini mirip dengan account address kita. Di sini kita menggunakan SHA-256, Secure Hash Algorithm 256 bits. Jadi, algoritma SHA-256 ini menghasilkan hash dengan 256 bits. Dan hash ini dalam bentuk hexadecimal characters, di mana satu karakternya berukuran 4 bits. Jadi, panjangnya adalah 64 karakter, didapatkan dari 256 dibagi 4. Jadi kalau kita lihat, hash di sini adalah hash dari data kosongan seperti ini. Kalau aku ketik satu huruf aja, dia akan berubah semua dan panjangnya tetap sama, yaitu 64 karakter. Kalau aku ketik data yang sama lagi, huruf O kecil, hashnya juga akan sama. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hash adalah fingerprint dari sebuah data. Dia itu unik untuk setiap datanya. Poin selanjutnya yang ingin aku tekankan tentang hash adalah panjang hash akan selalu sama, gak peduli seberapa panjang data yang diberikan. Poin ketiga adalah kita tidak bisa mencari tahu data yang diinput itu apa dari sebuah hash. Jadi hashing ini tuh bersifat satu arah. Kita hanya bisa tahu hash dari sebuah data, tapi kita tidak bisa mencari tahu apa datanya dari sebuah hash. Kalian bisa mencoba satu-satu setiap data untuk mengetahui data dari sebuah hash, tapi ini akan memakan waktu yang sangat lama, dan kemungkinan kalian akan mengetahui data dari balik sebuah hash itu sangat kecil, kecuali kalian diberikan beberapa opsi. Misalnya, ini adalah hash dari angka dalam rentang 1 sampai 10. Kalian tinggal coba aja angka 1 sampai 10 untuk menemukan data di balik hash tersebut. Tapi jika tidak ada pilihannya, kalian mau coba sebanyak apapun data itu dan dimasukkan ke dalam hash ini, kemungkinan kalian mendapatkan data di balik hash itu lebih kecil daripada kalian memenangkan lotre. Sekarang aku mau ngembangin konsep hash ini ke dalam sebuah blok. Kalau dilihat, blok ini mirip dengan hash, cuman datanya itu dipecah lagi menjadi 3. Jadi di sini ada blok, nonce, dan data lainnya. Dalam sebuah blockchain, bagian data ini akan terisi berbagai transaksi. Jadi, blok di sini menunjukkan ini tuh blok keberapa dalam sebuah blockchain. Sedangkan nonce di sini adalah angka yang diubah-ubah para miners untuk membuat suatu blok menjadi valid. Jadi itu yang menentukan apakah data dalam suatu blok valid. Kalau kita perhatikan, hash di sini dimulai dengan beberapa angka 0. Sejumlah angka 0 ini yang bisa mengidentifikasikan bahwa blok ini valid. Kalau diperhatikan, ini warna bloknya hijau. Kalau misalnya aku rombak dikit datanya, dia akan menjadi invalid, warnanya menjadi merah, dan hashnya ini sudah tidak diawali oleh sejumlah angka 0 lagi. Jadi gimana sih caranya kita bisa bikin blok ini valid? Tentu saja kita harus memining blok ini. Caranya dengan mengubah nonce di sini.
Jadi kita bisa mencoba setiap angka yang ada sampai kita bisa mendapatkan hash yang memenuhi sebuah syarat. Tapi simpelnya biasanya hash ini dimulai dengan beberapa angka 0. Biar cepat kita langsung aja klik tombol mine. Jadi nonce 26.766 ini yang membuat data di blok ini valid. Dan kalau kita perhatikan hashnya sudah diawali dengan sejumlah angka 0. Sebenarnya saat kita mining, kita nggak mencari nonce yang membuat hash dari data-data ini diawali oleh sejumlah angka 0. Tapi sebenarnya kita mencari hash yang di bawah dari target hash yang merupakan syarat suatu blok itu valid. Sebenarnya hash ini mewakili sebuah angka. Kita bisa langsung buka aja konsol di browser kita dan masukkan hashnya, diawali angka 0 dan X dan di paste hashnya, lalu pencet enter. Kalau kita lihat, dia itu mewakili suatu angka yang sangat-sangat besar. Dan angka inilah yang memenuhi syarat suatu blok itu valid. Sekarang kita akan masuk ke konsep blockchain. Tentu saja blockchain itu merupakan kumpulan dari blok yang saling terhubung. Kalau diperhatikan, blockchain di sini sama seperti blok yang sebelumnya kita lihat. Cuman bedanya di sini ada field previous, yaitu previous hash. Kalau kita lihat yang paling pertama, blok nomor 1, ini tuh genesis block. Karena dia blok pertama, dia itu nggak punya blok sebelumnya. Jadi previous hashnya itu kosong, nggak ada. Tapi kalau kita perhatikan blok-blok selanjutnya, field previous hash di sini akan selalu sama dengan hash dari blok sebelumnya. Misalnya di sini previous hashnya itu 0000 base 901. Di sini blok sebelumnya itu hashnya 0000 base 901. Jadi previous hash inilah yang membuat setiap blok dalam suatu blockchain itu saling berhubungan, nyambung. Kalau kita mengubah data dari salah satu blok di sini, blok ini akan menjadi invalid. Terus kalau kita ubah blok yang ada di tengah-tengah, blok tersebut akan menjadi invalid dan setiap blok setelahnya juga menjadi invalid. Kalau kita ingin mengubah blok yang paling akhir saja, kita bisa langsung main ulang blok tersebut dan blok tersebut akan menjadi valid. Dan keseluruhan blockchain ini menjadi valid. Tapi kalau misalnya kita ubah data yang ada di tengah-tengah, misalnya jadi blok-blok setelahnya juga akan menjadi invalid. Dan cara kita bisa membuat data kita ini valid, kita harus main ulang blok tersebut. Blok-blok selanjutnya ini menjadi invalid karena hash blok tersebut itu di-copy ke blok setelahnya. Jadi pengaruhnya ke blok setelahnya, previous hash di sini berubah. Dan kalau previous hash di sini berubah, hash di sini juga berubah karena hash di sini adalah hash dari data-data yang ada di blok tersebut. Dan kalau hash ini berubah, maka hash setelah blok ini pun berubah karena previous hashnya juga ikut berubah. Oleh karena itu, jika kita ingin merubah data dari blok yang ada di tengah-tengah suatu blockchain, kita perlu main ulang blok tersebut, kemudian main ulang blok setelahnya, dan ini memakan waktu ya, dan main ulang blok yang setelahnya lagi untuk membuat blockchain tersebut menjadi valid. Hal inilah yang membuat sebuah blockchain itu susah untuk diubah datanya. Karena kalau yang kita ubah itu data yang letak bloknya itu ada di tengah-tengah, kita perlu main ulang blok tersebut dan semua blok setelahnya untuk membuat data tersebut valid. Maka dari itu sangat susah bagi kita untuk bisa menghack suatu blockchain atau mengubah data yang ada dalam suatu blockchain. Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau blok dalam suatu blockchain ini ada yang ubah, ada di-mine ulang? Kita akan klik yang distributed di sini. Kalau kita lihat di sini, ini sama persis dengan blockchain yang sebelumnya kita lihat. Bedanya di sini ada peer A, peer B, peer C, dan harusnya ada peer-peer lainnya ya kalau dalam blockchain yang asli. Cuman ini adalah sebuah demo. Seperti yang kita tahu, blockchain itu bersifat distributed dan sifatnya itu peer-to-peer. Jadi akan ada banyak peer dalam sebuah blockchain yang menyimpan kopi dari blockchain tersebut. Inilah yang membuat kita bisa tahu kalau ada yang mengubah data dalam suatu blockchain. Kalau kita perhatikan, blok terakhir dari setiap peer ini memiliki hash yang sama, dimulai dengan 40, kemudian ada E4B90, 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 diakhiri dengan hash yang sama juga. Setiap peer ini memiliki kopi dari blockchain yang sama.
yang sama-sama valid. Tapi misalnya peer B itu blockchain-nya ditemper, diubah-ubah. Berarti untuk membuat blok ini valid, blok ini perlu dimain ulang. Dan blok terakhir juga perlu dimain ulang. Sekarang kalau kita lihat, blockchain yang dimiliki oleh peer B ini udah valid semua. Tapi kalau kita perhatikan, ini beda dengan yang dimiliki oleh peer A dan peer C. Kalau kita perhatikan hash dari blok terakhirnya aja itu udah beda. Di sini peer A dan peer C itu memiliki hash blok terakhirnya dengan E4B90 dan belakangnya itu ada D217C. Sedangkan peer B itu belakangnya DC65 dan depannya itu 8085FA. Pokoknya beda ya. Dan kalau simpelnya, ini kan 2:1 ya. Berarti yang menang itu yang punya 2. Jadi blockchain yang dimiliki peer A dan peer C ini yang valid, sedangkan yang peer B ini tuh yang kasarnya tidak valid walaupun semua bloknya itu sudah di-mine. Makanya itu sangat susah bagi kita untuk bisa tamper, bisa mengubah-ubah data dari blockchain karena source of truth-nya juga dilihat dari kopian blockchain yang tersebar paling banyak. Jadi source of truth-nya di situ ya, mayoritasnya. Dan cara paling mudah untuk melihat hal tersebut, kita cuma perlu melihat hash dari blok terakhirnya saja. Misalnya si peer A ini data yang paling lamanya itu diubah menjadi huruf A. Tentu saja semua hash di blok-blok selanjutnya itu juga ikut berubah. Kalaupun kita min ulang semua blok setelahnya, blok terakhir ini akan tetap memiliki hash yang berbeda dari blok-blok lainnya. Jadi sebenarnya akan sangat mudah untuk mengetahui apakah blockchain yang dimiliki suatu peer itu valid atau tidak dengan melihat hash dari blok terakhirnya saja. Dari tadi kita hanya bermain-main dengan data kosongan yang bawaan dari demo ini atau sembarang huruf yang aku masukkan. Nah, di sini aku akan menjelaskan dengan data yang udah berupa transaksi. Ini sama persis dengan distributed blockchain yang sebelumnya kita lihat. Ada peer A, peer B, dan peer C. Cuman bedanya di sini datanya itu udah berupa kumpulan transaksi. Di sini kita bisa lihat kalau kita ingin merombak transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya di sini dihilangkan 9-nya jadi $2 aja, blok ini akan menjadi invalid, blok-blok setelahnya juga menjadi invalid. Sifatnya sama seperti apa yang terjadi pada distributed blockchain demo sebelumnya. Dan ini sangat penting ya, karena kita nggak mau dong sebuah transaksi itu bisa dengan mudahnya diubah dan dibikin valid. Makanya itu blockchain menjaga agar tiap transaksi ini sangat sulit untuk berubah. Kalau diperhatikan, blockchain di sini hanya menggambarkan pergerakan uang dalam sebuah transaksi. Tapi dia tuh nggak ngecek apakah benar Darcy punya $25 untuk ditransfer ke Bingley. Maka dari itu kita akan langsung cek ke Coinbase transaction. Coinbase di sini tuh nggak ngomongin tentang Coinbase Exchange ya, tapi ini ngomongin tentang jenis transaksi. Jadi, nggak semua transaksi di blockchain itu hasil dari pembayaran antar dua pihak seperti ini. Tapi ada beberapa transaksi spesial, yaitu transaksi pertama dalam suatu blok yang disebut Coinbase transaction. Transaksi ini yang dibuat oleh para miners agar mereka bisa menerima miners reward. Kalau kita lihat di blok 1, yaitu Genesis block dari blockchain, itu tidak ada transaction-nya ya, karena ini merupakan transaction kosong, hanya merupakan blok pertama suatu blockchain, jadi yang menginisiasi blockchain tersebut. Nah, di sini minersnya itu Enders, jadi dia mendapatkan reward sebanyak $100. Kemudian kalau kita lihat blok selanjutnya, Enders mengirimkan uang ke Sophia, ke Lucas, ke Emily, dan Madison. Dari mana kita bisa tahu kalau Enders punya cukup uang untuk melakukan transaksi ini? Di sini ada previous hash, jadi kita bisa lihat blok sebelumnya. Di sini kita tahu Enders mendapatkan $100, jadi dia memiliki cukup uang untuk mengeksekusi transaksi-transaksi ini. Kalau kita lihat ke blok-blok setelahnya, misalnya di blok 5 ini, di sini Jackson ada mengirimkan $2 ke Alexander, dan miners dari blok ini adalah Sophia. Dia mendapatkan reward sebesar $100. Dari mana kita bisa tahu kalau Jackson punya cukup uang, yaitu sebesar $2 untuk mengirim ke Alexander? Kita lihat dari previous hash ini. Previous hash ini mengarah ke blok yang ini. Di sini kita lihat bahwa Sophia ada mengirimkan Jackson sebesar $8. Tapi Jackson juga ada bertransaksi ke Ryan sebesar
$15. Kalau kita lihat blok sebelumnya lagi dari previous hashnya, di sini kita lihat kalau Madison ada mengirimkan ke Jackson sebesar $5 dan Emily juga mengirimkan Jackson sebesar $10. Jadi di sini Jackson itu udah punya $15. Pada blok selanjutnya ia kirim sebesar $15 itu ke Ryan, tapi dia juga menerima $8. Jadi di sini dia punya cukup uang untuk melakukan transaksi mengirimkan $2 ke Alexander. Jadi kurang lebih seperti itulah cara kerja blockchain. Dan dari situ kita tahu betapa pentingnya previous hash ini. Previous hash itu menunjukkan sejarah dari transaksi-transaksi sebelumnya dan menjaga agar transaksi-transaksi itu tidak mudah untuk dirombak, untuk menjaga keaslian, kebenaran dari sejarah transaksi yang pernah dilakukan. Kalian bisa lanjut bermain-main dengan blockchain demo ini untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang konsep-konsep dalam blockchain. Halo semuanya, sebelumnya kita udah bahas tentang account address, public key, private key, dan hash dari sebuah blok. Mereka semua ini direpresentasikan dalam bentuk hexadecimal characters, di mana sebenarnya adalah sebuah angka yang sangat besar. Di sini aku ingin memperdalam lagi tentang mining. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah kalau kita bilang kita tuh mencari nonce yang menghasilkan hash yang diawali sejumlah 0. Tapi sebenarnya kita tuh mencari hash yang angka desimalnya lebih rendah dari target value tertentu. Misalnya, di sini aku punya data yaitu kata halo. Kita akan mencoba setiap nonce dari angka 0 sampai menemukan nonce yang tepat yang menghasilkan hash di mana angkanya itu sesuai dengan syaratnya. Misalnya di sini syaratnya itu apakah angka yang dihasilkan lebih rendah dari angka 1000. Nilai-nilai yang aku gunakan di sini adalah nilai bohongan aja ya, biar gampang ngejelasinnya. Misalnya yang pertama, data halo ditambah nonce angka 0 itu menghasilkan hash ini, di mana ini mewakili angka ini. Dan ini tentu saja tidak lebih kecil dari angka 1000. Maka kita akan mengulang proses ini sampai kita dapat di nonce 5. Nonce 5 ini menghasilkan hash ini, di mana angkanya itu angka 100. Nah, angka 100 ini karena lebih kecil dari angka 1000, maka dia membuat data tersebut valid. Dan kalau diperhatikan memang hashnya ini ada sejumlah angka 0. Tapi ingat ya, sebenarnya kita fokus ke angka desimal yang direpresentasikan oleh hexadecimal karakter tersebut. Karena di sini kita menggunakan SHA-256, jadi panjang hashnya itu 64 karakter, dimana angka terkecilnya itu 0 semua yang mewakili nilai desimal 0, dan angka terbesarnya itu F semua yang mewakili angka 1,15 kali 10 pangkat 77. Cara mudah ngebayangin algoritma ini itu seperti kalau kalian dikasih 64 dadu dan diminta kocok dadunya sampai menghasilkan jumlah angka dadu yang lebih kecil dari 100. Kemungkinan mencapai angka tersebut dalam satu kali coba itu sangat kecil dan harus dilakukan berkali-kali. Sekarang kebayangkan waktu yang diperlukan untuk merehash sebuah blok sampai menemukan nonce yang tepat. Walau komputer kita sekarang ini udah cukup canggih sampai bisa ngehash ribuan kali per detik, tetap memerlukan beberapa detik untuk menemukan nonce yang tepat. Waktu yang diperlukan inilah yang disebut block time. Misalnya transaksi kalian memakan waktu 30 detik. Waktu yang diperlukan untuk menemukan nonce yang tepat mungkin gak sampai 30 detik, tapi setelah blok tersebut menjadi valid, blok itu harus disebarkan ke seluruh node yang ada dalam blockchain. Block time di Ethereum itu sekitar 10-20 detik. Ambil aja tengahnya di 15 detik. Nah, angka block time ini tuh nggak bersifat mutlak ya, dia itu variatif. Block time ini tergantung dengan target value atau target hashnya, yang kita bisa sebut sebagai difficulty target. Difficulty target ini akan terus disesuaikan. Jika waktu yang diperlukan untuk mining lebih lama dari waktu optimal, di mana dalam kasus Ethereum itu di antara 10-20 detik, maka difficulty targetnya itu akan dinaikkan, karena akan lebih mudah untuk menemukan angka yang lebih rendah dari angka target tersebut kalau angkanya semakin besar. Dan sebaliknya, kalau terlalu cepat, itu akan diturunkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi target difficulty ini adalah jumlah orang yang menjalankan node dan kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Kalian juga bisa buka etherscan.io/chart
block time untuk melihat durasi yang diperlukan untuk memproses transaksi di Ethereum.